Ya, salam. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa hari ini kita sudah ada di pertengahan bulan Desember. Di mana bulan Desember kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Kita akan merayakan, seluruh dunia akan merayakan hari Natal. Natal berbicara tentang kasih. Apapun itu tema Natal dalam acara-acara Natal, pasti intinya adalah kasih Allah kepada dunia ini atau kepada manusia sebagai makhluk hidup yang hidup di dunia ini. Seperti yang disampaikan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sering kita dengar, sudah familiar dalam telinga kita. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga yang mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi pendamai antara Allah dengan manusia. Dan siapa yang hidup berkenan kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini bersifat universal. Kristus adalah juru selamat bagi seluruh manusia, bagi seluruh makhluk hidup atau manusia yang tinggal di dunia ini dengan tanpa melihat golongan-golongan tertentu. Intinya adalah Yesus lahir ke dunia ini untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Natal membawa sukacita bagi kita. Natal membawa damai bagi setiap kita. Natal sudah melawat seluruh umat manusia. Natal sudah ada dalam setiap umat manusia, dan dari golongan apapun, golongan yang terendah, golongan yang tertinggi, bahkan menengah, raja-raja bangsawan, Natal sudah melawat setiap mereka. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, para gembala, mereka adalah kelompok pertama yang dilawat Tuhan, yang menyaksikan bayi Yesus, bayi mungil, dan mereka datang untuk menemui Maria dan Yusuf dan melihat bayi itu. Tetapi mereka juga merespon. Ketika dia melihat, ketika dia menyaksikan bayi itu, dia memberitahukannya ke setiap orang, ke setiap yang dia temui. Seperti tertulis dalam Lukas 2 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukannya apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka menjadi saksi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kemudian orang kedua adalah orang-orang Majus. Orang-orang yang mewakili kaum-kaum bangsawan, kaum pemimpin, kaum intelektual, kaum terpelajar, dan orang-orang kaya raya. Orang Majus itu datang dari timur, tempat yang jauh untuk menyembah Yesus, dengan dituntun suatu bintang yang besar, di mana menandakan tempat Yesus dibaringkan di dalam palungan. Mereka percaya bahwa peristiwa yang ajaib dan besar itu telah terjadi seperti yang dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Dalam Matius 2 ayat 2 dikatakan bahwa kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Orang-orang Majus datang untuk menyembah Yesus Kristus, bayi yang mungil itu. Pesan Natal bagi kita saat ini adalah kita seharusnya mengakui bahwa Yesus sebagai Raja, sebagai Imam Agung, dan sebagai Juru Selamat. Dan orang-orang Majus itu datang tidak dengan tangan kosong, tapi dia membawa persembahan untuk bayi Yesus. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di saat hari-hari Natal, banyak orang-orang menunggu atau menantikan kado apa yang akan diberikan buat saya. Hadiah apa yang akan diberikan buat saya. Atau sebaliknya, kado apa yang akan saya berikan untuk anak saya, istri saya, atau siapapun yang akan saya berikan. Ketika kita datang dalam perayaan Natal pun, kita akan mengharapkan apa souvenir yang kita dapatkan pada perayaan Natal kali ini. Saudara, kita lebih cenderung untuk melihat
hadiah-hadiahlah buat diri kita sendiri atau buat saudara kita sendiri atau buat kerabat kita sendiri, tanpa kita memperhatikan kado Natal buat Tuhan Yesus sendiri yang merayakan Natal, apa yang akan kita berikan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan, Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini adalah kasih karunia dari Allah kepada kita manusia. Allah sendiri mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia kita sebagai orang-orang yang berdosa. Bagaimana dengan sikap kita? Sikap sebagai seorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan memberikan yang terbaik, kado yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya karya keselamatan yang Tuhan lakukan dari karya keselamatan bagi kita adalah selanjutnya bagaimana kita respon dan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ada 3 hal yang kita harus berikan sebagai kado Natal buat Tuhan. Sebagai kado Natal buat Yesus yang sudah menyelamatkan kita sebagai orang-orang berdosa. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, Tuhan Yesus mau Kristus tinggal dalam hidup kita, memungkinkan menjadi perubahan dalam setiap hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup bukan karena hidup keinginan kita sendiri. Kita hidup bukan karena hidup karena keinginan daging kita sendiri, tapi kita hidup karena roh Allah yang sudah ada dalam hidup kita, karena roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah menguasai hati kita, sehingga Kristus tinggal di dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Kita akan persembahkan hidup kita kepada Kristus. Kita akan persembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan hidup kita berubah dari yang hidup dalam dosa menjadi hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan Yesus, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara dikasih Tuhan Yesus, persembahkan hidup kita yang kedua adalah tubuh kita adalah bait Allah, dan kita bertugas untuk tetap menjaga, tetap bersih, tetap kudus, dan tetap berkenan kepada Allah. Hati kita yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai bait Allah yang kudus. Dan yang ketiga adalah dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan yang ketiga adalah hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak yang menjadi berkat. Hiduplah sebagai anak-anak yang beri dampak baik bagi dunia ini, bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, sehingga dunia melihat perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kado yang terbaik buat Tuhan. Berikanlah hadiah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Serahkanlah tubuhmu sebagai bait Allah yang kudus. Jadilah sebagai anak-anak terang di tengah kehidupan kita, di tengah sekeliling kita dalam hidup bermasyarakat. Menjadi saksi Kristus bagi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini adalah kita mengucap syukur dalam segala hal apapun yang Tuhan berikan. Jadilah terang dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.